malam hari ini kita akan sama-sama belajar vokal ya. Bagaimana kita belajar berkhotbah yang baik dengan lafal yang benar, dengan nafas yang benar, dengan sesuatu yang mari kita sama-sama belajar. Saya juga belajar, saya mengajak Bapak Ibu Saudara semuanya yang ada di tempat ini kita sama-sama belajar. Yang judul kita kali ini kita akan belajar soal pernafasan yang minggu lalu sempat disinggung oleh Pastor Indri. Kita akan belajar tentang nafas diafragma. Saya akan buka PPT. Sebentar. Oke. Oke. Iya. Oke, semua bisa kelihatan PPT saya ya? Iya. Oke, kita akan belajar nafas diafragma. Apa itu? Jadi di dalam vokal atau di dalam kita belajar vokal terutama ya untuk pelafalan dan sebagainya itu kita belajar yang namanya pernafasan gitu. Nah, pernafasan ini ada tiga. Pernafasan ini ada tiga. Yang pertama adalah oke. Sorry. Yang pertama adalah ya. Yang pertama adalah pernafasan dada, yang kedua adalah pernafasan perut. Nah, yang ketiga dinamakan pernafasan diafragma. Nah, orang sering susah membedakan antara pernafasan diafragma dan pernafasan perut. Itu mungkin dari antara Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini ada yang bekerja di bidang kesehatan gitu. Tapi kita sama-sama belajar, saya juga belajar apa itu pernafasan dada. Pernafasan dada biasanya dia bernafas dengan mengembangkan dan mengempiskan paru-paru gitu. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa itu menggunakan nafas dada atau bukan gitu? Biasanya pundak kelihatan pundak kita itu akan ikut naik ketika kita bernafas. Itu pundaknya akan naik gitu. Nah, yang pertama itu, yang kedua pernafasan dada hanya bisa menampung sedikit oksigen gitu. Jadi ketika kita menghirup begitu pasti akan terbatas di dada saja gitu. Dan pundak kita pasti akan naik. Itu. Yang kedua itu, kemudian yang ketiga, ini pernafasan dada tidak cocok dipakai untuk bernyanyi gitu. Kenapa? Karena kalau kita paksakan dengan nafas dada, kita akan menjadi seperti orang asma gitu. Jadi seperti apa ya? Kalau bahasa Jawanya menggeh begitu ya. Seperti itu. Dan biasanya dengan menggunakan pernafasan dada itu akan sulit menjangkau nada-nada yang tinggi atau nada yang panjang. Itu yang pertama, nafas dada. Jadi yang kedua, kemudian yang selanjutnya, ketika kita menggunakan nafas dada, maka suara akan cepat habis. Ketika kita selesai nyanyi atau kita selesai berkhotbah, kita menggunakan suara dada, jadi rasanya itu kayak
apa ya, capek gitu, dadanya tuh kayak capek seperti itu. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, nafas perut. Nafas perut itu biasanya perut bawah, jadi di bawah pusar itu akan terlihat mengembang begitu, terlihat mengembang. Kemudian yang kedua, dengan pernafasan perut, menampung udaranya itu pasti hanya di bagian perut bawah saja begitu. Kemudian yang kedua, ini juga kurang cocok untuk dipakai saat bernyanyi gitu. Kenapa? Karena sulit mengontrol udara yang dikeluarkan. Jadi ketika kita bernafas dengan perut, maka udara yang kita simpan itu akan dikeluarkan dengan boros gitu, cepat habis nafasnya seperti itu. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang selanjutnya adalah, nah ini yang kita tunggu-tunggu gitu, pernafasan diafragma. Diafragma itu terletak di mana diafragma itu? Diafragma terletak di antara rongga dada dan rongga perut. Kemarin saya sudah sedikit menjelaskan bahwa di antara rongga dada dengan di bawah paru-paru itu kan ada rongga-rongga gitu ya. Di antara rongga dada dengan pusar, di atas pusar kita. Nah, ini namanya diafragma. Gitu. Nanti saya akan share satu video. Saya coba minta tolong Yanti ya. Nanti saya kirim videonya ke Yanti. Minta tolong di-sharekan videonya. Di terakhir saya akan berikan contoh gitu. Seperti apa sih nafas diafragma yang benar? Cara prakteknya seperti apa begitu. Kemudian yang pertama tadi, diafragma terletak di antara rongga dada dan rongga perut. Yang kedua, menggunakan dua rongga untuk menyimpan udara gitu. Jadi yang menyimpan udara kalau tadi di dada, pernafasan dada hanya dada saja, kalau perut hanya perut bawah saja, kalau diafragma itu menyimpannya di antara rongga rongga dada dan rongga perut, menyimpan udara lebih banyak begitu. Itu yang kedua. Kemudian yang selanjutnya, menghasilkan suara yang baik dibutuhkan nafas yang benar. Artinya ketika kita menggunakan nafas diafragma, maka produksi suara yang kita keluarkan itu akan lebih panjang, lebih bersih. Seperti itu. Kemarin sudah dicontohkan sama Pastor Indri, kalau Bapak Ibu Saudara semuanya lihat dalam penyembahan fajar atau dalam Miracle Institute, kita lihat Pastor Indri itu kan powernya luar biasa gitu ya. Nah, itu menggunakan nafas diafragma tadi, seperti itu. Nah, yang selanjutnya, nanti Bapak Ibu Saudara jika ada pertanyaan bisa langsung di chat ya. Hari ini saya akan jelaskan cepat, kemudian Bapak Ibu Saudara nanti akan ada waktu untuk breakout group, dan kita sama-sama latihan, seperti itu ya. Yang selanjutnya, nah bagaimana cara berlatihnya? Seperti apa sih? Susah nggak sih? Seperti itu. Yang pertama, kita bisa berlatih di rumah masing-masing dengan cara berbaring di lantai. Kemudian, saudara kalau di rumah ada buku Alkitab atau buku kamus tebal atau apa, saudara bisa letakkan di antara tadi ya, di bawah rongga dada, di atas pusar. Ada rongga, itu namanya rongga diafragma, ditaruh di situ. Nah, caranya kita bernafas dengan beban seperti itu. Itu melatih otot diafragma kita semakin kuat. Semakin kuat otot diafragmanya, produksi suara yang dikeluarkan semakin jernih, semakin bagus, powernya semakin besar. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Kemudian, yang kedua, otot dada, pundak, dan wajah, ototnya harus lemas gitu. Jangan kaku, jangan tegang, tetapi harus lemas gitu. Seperti itu. Kemudian yang poin yang selanjutnya,
kita bisa berlatih dengan cara 1 kali tarik nafas itu dalam 2-3 detik, tapi kalau misalnya kita udah 2-3 detik tarik nafas kita sudah bisa, kemudian kita tahan 2-3 detik juga, kemudian kita berdesis 10-30 detik. 10, dimulai dari 10, seperti ini. Seperti itu. Jadi saudara bisa lakukan, kalau di sini saya tulisnya dalam 10 detik, itu kita bisa mulai awalnya menarik 1 kali nafas itu bisa 2 atau 3 detik dulu. Jadi mengambil nafas sebanyak-banyaknya, kemudian ditahan 2 detik, 3 detik, dan kita keluarkan dengan cara berdesis. Kalau nggak bisa, kalau belum bisa, kita pakai sedotan. Sedotan, Bapak Ibu tahu ya sedotan ya, kalau bahasa Koreanya palte, gitu. Jadi kita bisa berlatih dengan pakai sedotan, atau kalau biasanya saya dengan berdesis gitu, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya seperti ini ya Bapak Ibu Saudara ya, diafragma itu yang panah ke atas dan panah ke bawah itu diafragma. Jadi mengambil nafasnya dari mulut dan mengeluarkannya dengan mulut. Seperti itu. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, ini tadi saya sudah singgung, kita bisa berlatih dengan menggunakan sedotan. Sedotan apa saja bisa. Kemudian yang selanjutnya, nah ini teknik ini ketika saya duduk mengambil kuliah S1 di Jogja, saya akan tutup sebentar. Ketika saya mengambil kuliah S1 di Jogja, saya sempat mentertawakan teknik ini gitu, tetapi semua penyanyi biasanya menggunakan teknik yang namanya teknik anjing gitu. Kenapa? Nanti saya akan terangkan, saya akan berikan contoh di video selanjutnya. Jadi teknik anjing itu seperti apa? Jadi kalau anjing itu seperti itu ya. Nah, dia kan akan mengembangkempiskan diafragmanya itu tadi. Gitu. Mungkin agak sedikit lucu gitu, tetapi caranya bukan seperti itu, tapi kita mengambil udara dengan kata fuh, seperti kayak apa ya, kayak menyedot sesuatu seperti itu, kemudian keluarnya dengan ha. Jadi tetapi ketika Bapak Ibu Saudara mengeluarkan kata fuh itu tadi, itu kan mengambil udara ya, otomatis perutnya harus mengembang. Gitu. Jadi diafragmanya harus mengembang. Dan ketika kita ha, itu diafragmanya akan kempis. Seperti itu. Caranya, nanti Bapak Ibu Saudara bisa pegang perutnya masing-masing. Mungkin sekarang bisa praktek ya. Di antara di bawah rongga dada dan di atas pusar, dipegang, agak ditekan gitu. Jadi ketika kita, jangan terlalu keras menekannya ya. Jadi dipegang aja nggak apa-apa, dipegang. Kemudian ketika fufu perutnya besar itu kita akan merasa bahwa tekanannya perut kita, tekanannya itu keluar gitu. Seperti itu. Jadi nanti bisa dipraktekkan sama-sama. Seperti itu ya. Jadi ketika kita berlatih dengan fufu haha itu tadi, otot kita, diafragma itu akan semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Nah, nanti ketika udah kuat, makanya
mengeluarkan produksi suaranya juga akan kuat gitu. Walaupun suara kecil tapi tetap terdengarnya tetap mantap seperti itu ya, mantap didengarnya gitu. Seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu Saudara? Jika ada, Bapak Ibu Saudara bisa chat, bisa ketik di chat atau bisa raise hand. Saya akan jawab pelan-pelan seperti itu. Silakan Bapak Ibu Saudara. Ya, silakan Ibu. Bu Widi, jadi waktu kita ambil nafas dengan mulut, jadi hidung kita berarti kita nggak pedulikan dia ambil nafas apa enggak. Kalau kita ambil nafas dengan hidung kan kita bisa tahan mulut gitu. Oke. Jadi kita nafasnya nggak pakai hidung Bu, pakai mulut. Seperti itu. Mengambil udaranya dengan mulut. Jadi hidungnya nggak ambil nafas Bu, nggak bisa double, harus salah satu. Gitu. Bagaimana kuncinya? Coba ambil satu tarikan nafas dengan mulut Bu. Bukan hidung. Jadi dulu saya belajarnya seperti ini. Hidungnya dipegang, kemudian kita nafasnya pakai mulut. Sampai jadi ketika dipenuhkan udara, kerasa ya Bu ya? Bisa nggak? Bisa ya? Jadi kalau hidung kita ditutup gini, kita nafasnya dengan mulut. Seperti itu Bu. Bisa ya Bu ya? Jadi perut kita akan merasa mengembang gitu Bu. Dan nanti kita kempisnya juga nggak boleh terlalu cepat, tapi kita harus pelan-pelan. Mengembangkannya pelan-pelan, seperti kita tiup balon. Tiup balon itu kan pelan, tapi semakin lama makin besar, semakin besar, semakin besar gitu ya. Nah seperti itu. Cuman ini kalau kita mengambil udara, ngambil udaranya, perut diafragma kita itu membesar gitu. Nanti ketika kita meniup, itu dia akan kempes pelan-pelan. Caranya seperti itu. Jadi mengambilnya pelan-pelan, pakai hitungan aja Bu, lebih gampang. Pakai hitungan. Ngambil nafasnya kata-kata 5 detik, keluarnya juga 5 detik. Caranya gini. Seperti itu, Bu. Bisa ya, Bu ya? Ya, terima kasih. Ada lagi, Bu? Saya akan coba lihat di chat. Ya. Shalom Bu Elizabeth. Oke, Shalom Bu. Jadi pernafasan dada dan perut biasanya digunakan untuk apa ya Bu? Terus kalau untuk niup shofar biasanya menggunakan nafas apa? Diafragma, Irma. Tetap sama dengan diafragma. Kalau kamu pakai nafas dada, nanti takutnya jadi bengek. Bisa kena asma. Seperti itu. Jadi kita kalau nafasnya pakai diafragma, kalau pakai nafas dada, itu takutnya nanti bisa jadi yang nggak kena asma jadi bisa kena asma, jadi sesak nafas nanti gitu. Jadi tenaganya dikeluarkan semua dari diafragma seperti itu. Tiup trompet, tiup semua alat tiup itu semuanya pakai diafragma seperti itu. Tenaganya dari diafragma seperti itu, Irma.
Bu, maaf Bu, Yes. masih dalam meniup shofar ya. Jadi kalau untuk meniup shofar yang bagus itu seperti apa ya Bu? Ya, berapa, ada nggak waktunya gitu, berapa lama kita ambil pernapasan baru kita hembuskan gitu Bu? Kasih. Kalau saya ngomong terus terang, saya nggak bisa tiup shofar, Irma. Saya nggak bisa tiup shofar gitu. Tapi yang sepanjangnya saya tahu, yang saya belajar bahwa nafas diafragma ini fungsinya banyak, gitu. Fungsinya banyak. Untuk kalau kita lihat pemain orkes ya, pemain trompet, pemain trombon, alat tiup, semua alat tiup. Kemudian saksofon, apalagi saksofon. Saksofon itu kan suaranya berat gitu kan. Nah, itu menggunakan nafasnya juga diafragma gitu. Seperti itu. Kasih. Gimana, Bu? Pastor Widya, boleh Yes. nggak maksudnya jadi postur tubuhnya Pastor Widya itu jadi biar bisa terlihat oleh kita semua. Ya. Mungkin setengah berdiri jadi bisa kita melihat. Bu, ini saya kan pakai iPad. Nah, oke. Saya pakai iPad, kemudian ini saya di rumah saya mau pindah rumah ini. Jadi studionya udah dibongkar dan saya nggak, ini ruangannya kacau. Tapi saya udah kirim videonya sama Yanti. Yanti bisa di-share nggak ya? Yanti ada nggak ya? Ya, sambil tunggu Yanti, saya coba lagi. Tolong ditanyakan kembali. Membedakannya, Pastor. Yang mana, Bu? Yang pernapasan diafragma itu, yang letaknya itu. Ini ada videonya. Jadi saya ada 2 video. Tadi saya udah buat video 2. Yang pertama itu, nah ini yang tunggu ini. Yanti, video yang kedua, Yanti. Oke. Suaranya belum keluar tapi yang cara suara. Oke. Bagaimana nafas diafragma yang benar? Diafragma terletak di antara rongga dada dan pusar kita, yaitu ada di sini ya, di sini. Kemudian cara kita mengambil nafas, kita akan menarik nafas melalui mulut selama 3 detik, kemudian kita akan hembuskan dengan cara berdesis selama 10 detik. Contohnya seperti ini ya. Ketika kita mengambil nafas, maka diafragma kita ini akan mengembang seperti balon gitu. Dan ketika kita akan berdesis mengeluarkan nafas itu, maka dia akan mengempis secara pelan-pelan. Disitulah cara otot diafragma kita bekerja sehingga suara kita menjadi lebih kokoh dan lebih kuat. Oke, itu yang pertama. Jadi seperti yang video tadi, nanti videonya akan saya share, atau minta tolong Pak John, nanti minta tolong untuk di-share di grup ya Pak John ya. Saya akan kirim ke Pak John atau ke Yanti untuk bisa dikirim ke grup. Jadi yang pertama itu tadi saya sudah katakan di video bahwa kita akan menarik nafas melalui mulut selama 3 detik, kemudian kita akan berdesis. Desis kayak ular gitu. Desisnya nggak usah terlalu nggak usah terlalu bertenaga atau apa gitu, nggak usah terlalu boros gitu, karena
dari 10 detik kita akan tingkatkan sebagai jadi 15 detik. 15 detik kita akan tingkatkan jadi 20 detik. 20 detik tingkatkan jadi 25 detik, akhirnya 30 detik. Awal-awal kami belajar, saya belajar vokal itu sampai di detik 40 untuk berdesis. Kemudian setelah itu tahan nafasnya 10 detik. Gitu. Supaya apa? Supaya kita ketika kita hembuskan itu benar-benar kayak apa ya, kayak plong gitu. Gitu, enggak boleh. Ketika menghembuskan pun juga nggak boleh langsung kayak orang capek gitu, nggak boleh gitu. Jadi harus dikeluarkannya juga pelan-pelan gitu. Sisa udara yang ada itu dikeluarkan juga pelan-pelan. Seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Shalom Bu Elizabeth, untuk hasil baik, apakah ada aturan misalkan dalam satu hari kita bisa belajar pernafasan selama beberapa menit atau jam, atau bisa sesuka kita? Jadi untuk belajar pernafasan itu bisa sebenarnya tergantung dari kemauan kita gitu ya. Kalau kita mau cepat hasilnya cepat jadi, cepat bagus, ya berarti kita bisa lebih lebih frekuensinya lebih banyak seperti itu. Diulang-ulang gitu. Nah, saya pernah membaca satu jurnal gitu. Kemudian profesor saya juga pernah mengatakan bahwa nafas diafragma itu ketika kita melatih otot diafragma itu katanya konon bisa membantu untuk mengecilkan perut bagi ibu-ibu. Katanya begitu. Profesor saya bilang gitu. Kalau mau perutnya kecil, gampang. Kamu latihan perkokoh diafragma kamu, pasti akan lebih kecil. Walaupun itu dengan proses gitu, bukan langsung kecil langsung gitu, enggak gitu. Tapi proses ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya Ibu Ani. Halo Kak Widya, kalau lagi nahan emosi biar bagus pakai nafas apa? Pakai nafas apa ya Bu? Bu Ani kayaknya lebih tahu dari saya. Iya. Jadi kalau saya sejujurnya akhirnya saya mengatur dengan itu, ambil nafas, kemudian saya keluarkan pelan-pelan, berdesis, seperti itu. Tarik nafas, keluarkan satu kali aja, satu kali tarik nafas, habis itu saya hembuskan seperti kayak tadi. Seperti itu ya, Ibu Anik. Kemudian bagaimana mencegah pusing, kepala pening, kebanyakan nafas perut atau diafragma? Waduh. Jadi kalau misalnya caranya tetap sama, Bu Anik. Jadi kalau misalnya kita pusing atau pening ketika berlatih nafas diafragma, ya berarti kita coba dulu satu kali tarikan nafas, kemudian satu kali hembusan nafas, seperti itu Bu. Karena kalau sampai kita tegang atau kita mengalami sesuatu, berarti ada yang salah pada pernafasan kita Bu. Seperti itu Bu Ani. Kemudian yang selanjutnya, kalau saya kebanyakan niup shofar lalu ngeleyang kepalanya kehabisan nafas di otak. Ya itu tadi Bu. Jadi kalau misalnya memang tiba-tiba langsung pusing gitu, ngeleyang kayak melayang gitu ya, biasanya saya satu tarikan nafas kemudian dihembuskan pelan-pelan seperti itu. Itu diulang 2, 3, 4 kali seperti itu Bu. Gitu Bapak Ibu, saya lanjutkan boleh ya? Bisa ya? Oke. Yang terus semangat lambaikan tangannya. Oke, kita lanjutkan ya. Yang selanjutnya ini dia. Tadi saya sudah singgung bahwa berlatih dengan fufu saat mengambil nafas, kemudian hah pada saat melepaskan nafas gitu. Jadi fufu panah yang naik itu ketika kita fufu gitu. Kemudian waktu haha itu yang ada di perut itu ya, yang tangannya di perut itu, nafas panah ke bawah itu seperti itu.
Itu. Pertama pelan, 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 lama-lama cepat. Kayak kalau kata profesor saya kayak orang kepedesan gitu ya. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya. Nah, ini dia. Kita mulai berlatih dengan humming. Bapak Ibu Saudara tahu humming ya? Humming itu kayak kita bergumam. Betul. Senandung Pak John, betul. Jadi tarik nafas dulu. Seperti itu. Bisa Bapak Ibu? Bisa ya? Tarik nafas. Dipenuhkan diafragmanya, tarik nafas. Sepanjang-panjangnya. Itu akan melatih nafas kita juga. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, cara berlatih dengan suara benar. Nah, ini dia. Kita mulai masuk ke vokal, artikulasi. Artikulasi. Yang pertama, menggunakan R. Semua bisa bilang R ya. R. Jadi sambil membunyikan, misal contoh do re mi fa sol gitu ya. Jadi itu fungsinya apa? Untuk suaranya itu, jadi kalau misalnya Bapak Ibu Saudara pernah dengar head voice, suaranya dilempar sampai ke kepala. Gitu. Jadi kalau orang bernyanyi, suaranya sampai ke kepala. Diafragma, leher, kerongkongan, dan kepala itu ditarik satu garis lurus. Seperti itu. Seperti itu. Nanti bisa dipraktekkan ya. Kemudian yang kedua dengan humming seperti tadi, tapi diakhiri dengan ma. Contoh, dengan satu nada aja nggak apa-apa. Contohnya seperti ini. Nggak apa-apa, Pak Budian Putri, nggak apa-apa. Jadi ini hanya untuk melatih resonansi di kepala. Huruf R itu hanya untuk melatih resonansi di kepala. Gitu. Jadi kita lanjutkan yang tadi humming, kemudian diakhiri dengan ma. Seperti ini. Seperti itu ya. Kalau biasanya nafas yang panjang itu biasanya kita seperti melihat satu titik di jauh di ujung, kemudian kita fokus ke situ dan kita hummingnya seperti itu. Seperti itu. Itu bisa dilatih pelan-pelan dengan latihan itu
nafas kita jadi lebih panjang, seperti itu. Dengan catatan kita harus menggunakan diafragma tadi, gitu. Kalau kita nafasnya salah, produksi suara yang dikeluarkan juga nanti akan lemah, gitu. Nanti bisa gemeteran suara yang keluar, seperti itu ya. Oke, saya lanjutkan. Ya. Yang selanjutnya, berartikulasi A, I, U, E, O dengan memperlihatkan gigi atas dan gigi bawah. I. A, I, U, E, O. 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 Walaupun U atau O itu sepertinya tertutup dengan bibir, tapi tetap kelihatan giginya. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, nah ini seringkali yang selanjutnya, seringkali huruf mati itu semakin dimatikan gitu. Huruf hidupnya semakin dihidupkan. Contohnya lagu apa ya? Saya contohkan dengan nyanyi ya Bapak Ibu Saudara ya. Itu misalnya lagu ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Nah ini, aku muliakan. Bunyikan N-nya. N-nya bunyi, denger ya. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Biasanya orang nyanyi, ku nyanyi, aku muliakan dan ku agungkan. Dengernya apa? Aku muliakan dan ku agungkan. Seperti itu ya. Biasanya terdengarnya seperti itu gitu. Nah, kita latihannya dari pelan-pelan. Ku nyanyi, misalnya, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Seperti itu. Contoh lain, misalnya lagu praise gimana? Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu, tapi jangan ditekan ya, jangan ditekan gitu. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. N-nya bunyi seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, oke, berlatih menggunakan. Nah, ini dia. Waktu awal-awal saya belajar ini, saya malu sama diri saya sendiri gitu. Jelek amat wajah saya di cermin. Gitu. Tapi kesini dari situ kita bisa belajar untuk mengucap syukur gitu ya. Dikembalikan ke firman gitu, Pak. Firman Tuhan, kita ini ciptaan Tuhan yang sempurna. Kita ini ciptaan Tuhan yang dahsyat, luar biasa gitu. Nah, berlatih dengan menggunakan cermin, memperhatikan raut wajah kita, bagaimana kita bernyanyi, mengeluarkan, memproduksi suara kita, baik itu berkhotbah. Bapak Ibu Saudara kalau perhatikan kemarin-kemarin kan Pastor Indri udah kasih bagaimana kita khotbah 1 menit, khotbah 5 menit, khotbah sampai 15 menit ya, seperti itu ya. Nah dari situ kadang-kadang ada handphone kita itu jadi kaca gitu, jadi kaca buat kita sendiri. Oh ternyata wajah saya kalau khotbah seperti ini gitu, seperti itu ya. Nah itu di situ kita juga bisa belajar gitu, bagaimana
raut wajah kita seperti apa sih gitu. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi kita bisa melihat ekspresi kita seperti apa. Seperti itu. Ya. Kemudian oke. Ini udah hampir habis. Yang perlu diingat, ada 3 hal yang perlu diingat. Yang pertama, tidak boleh memaksa suara karena akan merusak pita suara kita. Jadi ketika kita nggak nyampe suaranya kemudian kita paksa nyanyi ya, terutama dalam hal bernyanyi atau ketika kita berkhotbah dan sampai berteriak gitu, sampai keluar lehernya itu keluar otot biru-birunya itu kelihatan gitu. Nah itu jangan terlalu dipaksa karena pita suara kita akan rusak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pita suara akan mengalami cedera jika kita bernyanyi atau berbicara dengan berlebihan gitu. Jadi kalau berbicara gitu dari pagi sampai malam gitu, apalagi dengan kondisi kita tidak memakai dengan nafas yang benar gitu. Nah, itu akan mudah capek gitu, bahkan luka gitu. Nah, saya pernah mengalami ini Bapak Ibu Saudara. Saya pernah mengalami ini. Saya akan lanjutkan dulu, kemudian saya akan berikan kesaksian ya. Yang selanjutnya, kurangi berbicara ketika kita sedang sakit tenggorokan atau batuk karena akan membuat pita suara kita semakin rusak. Gitu. Jadi pita suara itu, saya akan berikan gambaran, pita suara itu seperti rumbai. Rumbai, kalau di Hawaii, rock aloha itu loh. Tahu ya, rock rumbai seperti itu. Kayak kalau kita ke prakarya, dulu saya SD, saya disuruh bikin rock rumbai dari tali rafia, disisir jadi halus rumbai seperti itu. Nah, pita suara kita itu bentuknya seperti itu, gitu. Kenapa kalau pagi kita selalu sakit, bukan sakit, tapi suaranya sering nggak keluar, gitu. Terutama bagi Bapak Ibu Saudara yang pimpin pujian, worship leader, atau Bapak Ibu Saudara yang berkhotbah di pagi hari, seperti itu. Nah, karena pita suara itu ketika kita tidur itu berlendir, saudara. Gitu, ada lendirnya. Gitu. Nah, caranya seperti apa supaya kita tetap fit di pagi hari dengan kita bisa nyanyi, kita bisa khotbah dengan baik, produksi suara dengan baik? Caranya, ketika bangun tidur, Bapak Ibu Saudara minum air, jangan lupa. Air jangan terlalu panas, tetapi jangan terlalu dingin juga. Itu, yang suam-suam. Itu, saudara bisa minum itu 1 gelas air, kemudian saudara humming tadi yang saya ajarkan ya. Mungkin akan susah gitu, susah karena bangun tidur belum ada tenaganya mungkin, apalagi kalau penyembahan fajar ya. Saya merasakan kalau penyembahan fajar kalau di Indonesia jam 4 pagi ya, kalau di sini jam 6 pagi gitu, tapi tetap merasakan hal yang sama, apalagi kalau bagi Bapak Ibu Saudara yang tinggal di negara 4 musim atau pernah tinggal di negara 4 musim gitu, itu udara dingin sangat mempengaruhi gitu. Dan biasanya tidak dianjurkan untuk berlatih di malam hari, di atas jam 9 ke atas itu tidak dianjurkan, karena itu pita suaranya riskan, apalagi bagi orang-orang yang sensitif. Itu untuk worship leader, untuk singer, untuk Bapak Ibu Saudara yang mau berkhotbah di pagi hari, usahakan kalau malam yang dijaga, maksudnya dikurangi untuk teriak, dikurangi untuk seperlunya lah gitu, supaya pagi harinya itu kita fit, suaranya bersih keluarnya, berpower, bertenaga, ada isinya, bukan seperti tahu kosong, tahu kopong itu ya. Kalau bikin tahu isi kan hanya kulit tahunya doang. Kalau saya bilang tahu kopong gitu. Nah, saya biasa kalau ngajar di sini teman-teman Kim di sini, saya beritahunya juga seperti itu gitu. Suara itu harus ada isinya gitu. Seperti kita bikin tahu isi atau tahu bakso, tahu kosong diisi bakso, atau kulit tahu diisi apa, seperti itu.
Seperti itu. Nah, kalau misalnya suara kita itu kosong, di telinga itu dengarnya nggak enak. Seperti itu. Nah, untuk menghindari suara-suara yang ada tuh kan, kalau misalnya khotbah, waduh, pengkhotbahnya suaranya bikin sakit telinga. Sering ya, Bapak Ibu Saudara ya. Wah, suara Bapak Ibu pengkhotbahnya bikin sakit telinga gitu. Nah, gimana cara menghindari hal-hal yang gitu? Bagi Bapak Ibu Saudara yang suaranya tajam, Saudara bisa tahu ya, tipe-tipe suara yang tajam, suara-suara yang lemah, nggak ada tenaganya seperti apa ya. Nah, tipsnya untuk yang suara yang tajam itu biasanya, walaupun kita suka ya, maksudnya kalau setidaknya sebelum kita nyanyi atau berkhotbah, mendingan untuk yang pedes dihilangi dulu gitu. Makanan-makanan pedas yang ekstrim seperti itu dihilangi gitu. Kemudian berminyak usahakan juga mulai dikurangi gitu. Dikurangi berminyak itu lebih bagus gitu. Karena apa? Mengurangi lendir di pagi hari. Seperti itu. Kemudian nah, saya mau kesaksian ya. Jadi saya bulan Mei kemarin saya ujian vokal untuk menyelesaikan S2 saya. Nah, 1 minggu sebelum ujian suara saya bersih, Bapak Ibu Saudara. Bersih alias bersihnya itu bukan bersih keluarnya bagus ya, bersih nggak bisa ngomong, nggak ada suaranya sama sekali. 1 minggu, H-7. Jadi selama 1 minggu itu harusnya saya fokus ke latihan, tapi tiba-tiba suaranya nggak ada gitu, nggak keluar. Saya ngomong gini, saya nggak keluar suaranya, jadi suaranya kayak orang bisik-bisik. Saya nggak keluar suaranya, gimana ini? Saya nggak bisa ngomong. Seperti itu. Sampai seperti itu gitu. Nah, kenapa ya? Itu mungkin karena salah satu faktornya karena saya ada alergi. Jadi karena alergi itu membuat pita suaranya jadi seperti itu. Nah, waktu itu saya usahakan untuk bernyanyi gitu. Saya paksa untuk nyanyi. Ternyata pita suaranya rusak, Bapak Saudara. Lecet, luka pita suaranya. Jadi buat menelan sesuatu itu sakit tenggorokannya. Nah, itu bahaya. Itu kenapa? Karena itu bisa ada kasus teman saya itu sampai operasi akhirnya. Karena luka itu tadi. Seperti itu. Kemudian tapi singkat cerita, akhirnya profesor saya bilang, Widya puasa ya, puasa ngomong maksudnya. Jadi waktu kelas sama dia, saya hanya latihan lagu-lagu yang akan saya nyanyikan di ujian gitu. Tetapi komunikasinya saya pakai chatting, Bapak Ibu Saudara. Saya pakai handphone, chattingan profesor di depan saya chattingan sama profesor saya pakai handphone. Seperti itu. Itu untuk mengurangi kita memproduksi memproduksi suara gitu, mengurangi supaya tidak terjadi lecet atau luka yang lebih parah seperti itu. Nah, terakhir penutupnya, setelah itu Bapak Ibu Saudara bisa saya berikan kesempatan untuk bertanya dan kita akan breakout room ya. Kesimpulannya, bernafas dengan benar akan menghasilkan produksi suara yang jernih dan berpower. Gitu. Jadi saya tadi udah sampaikan bahwa ketika pita suara, ketika kita itu bernafas dengan benar, hasil suara yang dikeluarkan itu akan bersih, akan jernih, dan enak didengar. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang berkhotbah, kita semua yang menyampaikan khotbah atau firman Tuhan di atas mimbar, itu akan semakin melatih kita itu untuk apa ya, suaranya jadi lebih bagus gitu, seni ngomongnya, jadi nggak seperti orang dikejar-kejar gitu, tetapi lebih santai, lebih bisa mengekspresikan seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu Saudara, Yanti saya minta untuk dibantu breakout room. Kita akan berlatih di dalam breakout room, Bapak Ibu Saudara, akan berlatih selama sekarang jam 8 lebih 10 ya sekarang ya.
Betul ya. 10 menit ya Yanti ya. Berapa orang Bu per room Bu? Per room 3 orang. Oke. Oke, Bapak Ibu Saudara bisa berlatih dalam kelompok itu bertiga gitu, nggak usah terlalu lama gitu. Yang penting mengeluarkan suaranya itu sudah benar gitu. Misalnya mau berlatih yang bernafas tadi itu fufu haha gitu. Nah, saudara bisa obrolkan di situ, bisa dipraktekkan di situ gitu. Nah, nanti saya kalau belum bisa, kalau belum berhasil nanti kita akan kembali ke room ini dan kita akan sama-sama ya. Seperti itu. Silakan Yanti.
Ya, Bapak Ibu semuanya, Shalom. Sudah kembali ke rumah masing-masing. Sudah keluar dari rumah masing-masing ya. Gimana latihannya, bisa ya? Masih agak bingung, Bu. Ada yang masih bingung. Masih ada Bu, yang kalau bingung. kata-katanya makmur, R-nya kan itu R ya, Bu. Tadi Ya, matikan di mana? makmur. Makmur. R-nya bunyi. Gitu. Makmur. Nah, Nggak boleh makmur. stop ya, Bu. Ada R Makmur. gitu ya. Ya, kalau enggak nanti bunyinya jadi makmur. Makmur. Iya, Ya. makmur. Makmur. Ya, makmur. Makmur. Ada yang lebih buruk, Bu. Ya. Misalnya bersinar. Kalau Bersinar. kita nggak sebut R-nya, Bersinar. balik, Bu. Bersinar. Ya, kalau Bersinar. R-nya tidak kesebut, jadinya buruk, Pak, Bu. Bersinar. Nah itu, ya itu kan jadi bahaya kan. Kayak contoh ini yang sering saya dengarkan ya. Saya dengarkan ini. Ku rindu menyembahmu Yesus. Biasanya motongnya gimana coba? Menyembah. Hanya nggak kedengaran. Menyembah. Bah. Saya nggak berani nanya. Jadi menyembahmu Yesus seperti itu. Nah itu nggak bisa. Itu kenapa? Nanti jadi artinya kan jadi lain ya. Seperti itu. Nah fungsi dari nafas diafragma salah satunya itu. Jadi kita ngomong menyampaikan firman diselesaikan satu frase. Itu nggak bisa dipotong tengah-tengah dipotong nanti jadi artinya kayak bersinah itu tadi. Seperti itu. Ngerti ya? Artinya jadi beda ya, Bu? Iya, betul. Oke. Sudah kembali semua ya, Yan? Masih belum, Bu. Belum ya? Oke. Ini Pastor Endit udah masuk ya? Sudah, Bu, tadi. Pastor Endit. Iya. Jadi udah semua ya? Udah kembali semua ya? Masih belum ya, Yan? Masih ada 17, Bu. Oke. Sambil ditunggu yang lain. Jadi ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu Saudara semuanya? Kira-kira berapa lama Pastor Elizabeth untuk bisa kita latihan diafragma itu supaya bisa lancar? Nafas Itu- diafragma saya. Seperti apa Pak? Coba diulang. Ya, berapa lama kita biasanya in general aja berapa lama bisa lancar menggunakan pernapasan Sebenarnya diafragma? kalau misalnya kita latihan tiap hari dengan intens, itu ya paling enggak 1 minggu kita udah mulai terbiasa. Sebenarnya Oh, gitu. nafas diafragma ini habit ya. Maksudnya kita membangun habit yang baru, membangun kebiasaan yang baru gitu. Jadi kalau kita latih setiap hari, setiap hari kita latih, dan apalagi kalau sehari itu latihnya itu lebih dari 1 kali, 1 kali 8 misalnya gitu, seperti itu. Nah itu akan jadi satu kebiasaan Pak, seperti itu. Ya. Ada lagi? Izin, Bu. Tadi Ibu Eri sampaikan mengatakan ada nafas berhenti sekian detik begitu. Ya. Kan tadi kan kalau pusing begitu. Itu saya menyebutnya hipoksia. Hipoksia Ya. jadi kekurangan oksigen Iya, begitu. iya. Nah, sedangkan kami kita ada tiap hari itu latih pola napas, pola hidup sehat dengan bernafas keluar, bernafas tarik nafas keluar
Nah, ya. Nah, yang tadi dikatakan kita sekian menit, sekian detik ya, bukan menit kebanyakan. Sekian detik penahan nafas, katanya bisa keringan. Nah, itu berarti kita sebetulnya kita seperti bernafas berenang. Kalau berenang kan tidak bernafas ya, Bu. Sekitar Betul. disebut. Ya, Nah, hampir ini yang seperti itu, Bu. harus tarik nafas keluar. Iya. Betul Bu, Ibu, betul Bu Ruslica ya. Gitu. Jadi tekniknya hampir mirip sama teknik berenang seperti itu. Jadi ambil nafas, kemudian kita seperti menyelam dalam air. Kalau misalnya Bapak Ibu Saudara itu masih kesulitan untuk itu, bisa belajar yang bisa diving atau berenang. Nah, itu juga bisa gitu. Bisa untuk berlatih nafas yang lebih panjang gitu. Seperti itu. Untuk melatih otot diafragma. Silakan. Bu, Untuk melatih tahan nafas. Ibu, Ya. yang harus kita latih yang 3 macam itu, huhu, haha, humming, dan mendesis, atau pilih saja yang Semua, Pak. Semua harus. Semua, karena itu nanti akan saya kasih ke Pak John untuk PPT-nya. Saya akan kirim ke Pak John supaya nanti bisa dikirim ya Pak John ya. Siap. Iya. Ya, makasih Bu. Ya, sama-sama. Silakan Pak. Malam Bu Elizabeth. Iya, Bu, malam Bu. kalau bisa materinya itu dikirim ya Bu. Ya. Bisa nggak Bu kirim materinya yang Ibu ajarkan itu? Oke. Saya kirim di sini yang bisa. Ya, saya bisa. Saya pakai laptop Bu, bisa saya. Oke. Yang nggak bisa nanti dibantu Pak John yang pakai HP nanti mungkin. Yang nggak bisa nanti bisa dibantu sama Pak John ya. Ya, yang bisa pakai laptop bisa langsung. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Silakan Bu, silakan yang lain. Ya, Oke, materinya. Ya, Oh, tunggu. Sorry. Ya, silakan Pak. ya. Oh, nanya Bu, apa betul Bu ya? Suara bulat sama enggak bulat alias cempreng itu gara-gara latihan pernafasannya enggak benar Bu, kalau yang cempreng ini Bu, yang cempreng. Kalau dia dasarnya cempreng, apa bisa diubah jadi bulat Bu? Jadi sebenarnya produksi kalau nafas itu untuk produksi suara yang panjang Pak. Suara panjang, kalau suara bulat itu tergantung bentuk mulut. Seperti itu. Nah, saya pengalaman saya ketika saya masih kuliah S1 di Jogja, saya menjadi asisten dosen saya di sebuah paduan suara anak. Dari anak-anak yang nggak bisa nyanyi, sampai akhirnya dia jadi penyanyi sekarang. Anaknya. Caranya yaitu memang latihan nafas, kemudian humming seperti itu. Nah, itu membuat kita bisa ngerti warna suara kita itu yang bagus seperti apa. Gitu. Seperti yang tadi saya ngomong dari humming jadi ma. Seperti itu sama ma. Beda ya? Beda ya, bisa membedakan ya Pak ya? Gitu. Jadi kalau produksi suara cempreng atau apa, suara yang dikeluarkan itu tergantung dari bentuk mulut, artikulasi yang tadi saya bilang. A, I, U, E, O. Seperti itu. Itu Pak. Terus ini Bu, sebaiknya standar berapa lama kita maksimal untuk bernyanyi itu dalam sehari itu berapa jam Bu, supaya kita nggak kehabisan suara Bu, sampai suaranya serak gitu, sampai erek apa gimana, dan seharusnya berapa jam Bu sehari Bu maksimal. Kadang-kadang saya pernah ditugasin untuk WL raya 1, raya 2, 3, 4 gitu loh, sempat sampai habis suara saya Bu. Ya. Itu makanya saya salah pernapasannya gimana ya? Ya, jadi pengalaman saya kemarin Pak, saya waktu ujian
ujian untuk ambil wisuda S2 kemarin, saya bernyanyi 15 lagu dalam 1 jam, non-stop. 15 lagu dalam 5 bahasa selama 1 jam non-stop. Nah itu kalau lagunya itu masih nada-nadanya masih enak kita denger, itu kita masih bisa menikmati gitu. Tapi kalau kebetulan yang saya ambil ini kan klasik gitu kan. Dan kalau klasik ya Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan sendiri, itu bisa pengantar tidur gitu kan. Bahkan yang nyanyi pun bisa nguap gitu. Jadi kalau kita buka suaranya itu, buka mulutnya kita itu beda, kita buka mulut beda, maka kita sendiri kita bisa ngantuk, kita bisa nguap seperti itu. Nah itu harus ngerti gitu cara, maksudnya mulut yang benar seperti apa gitu. Kemudian kalau misalnya WL ibadah 1, 2, 3, 4 dan seperti itu Pak, nah itu biasanya Pak nanti itu larinya udah ke leher Pak, kalau suaranya sampai serak Pak. Sebenarnya nggak ada batasan-batasan yang sampai harus berapa jam maksimal kita harus selesai bernyanyi. Kan itu kan juga satu ibadah paling berapa? 6 lagu ada Pak? Satu kali ibadah berapa lagu? 6 lagu ya Pak. Ya Bu, 6. Ya rata-rata ya. 6 lagu. Kurang lebih 6 lagu ya gitu. Nah itu kita juga harus bisa pinter-pinter mengeluarkan produksi suara kita itu dengan mengolah diafragma itu tadi Pak. Tenaganya bukan dari leher tapi dari diafragma itu tadi. Makanya kalau walaupun berapa kali ibadah pun Pak Tegas nggak bisa capek. Itu karena apa? Diafragmanya yang dilatih gitu. Makanya kita latihan otot diafragma tiap hari. Misalnya kalau dalam WL seperti itu. Gitu. Demikian juga dengan berkhotbah ya. Gitu. Oke, cukup. Terima kasih Bu Widya. Ya. Silakan ada lagi. Kemudian kita akan beralih ke Pastor Endit. Masih ada Bapak Ibu Saudara? Saya akan lihat di chat bagaimana. Oh ini Pak, dari Pak John ya. Izin tanya bagaimana cara pengambilan nafas pada saat menyanyi agar tidak terpotong satu kata menjadi subkata. Lalu ya Pak John, kalau misalnya itu berarti harus kan kita kalau bernyanyi kan kita harus tahu frasenya dari frase kalimat gitu. Misalnya, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Nah, itu satu nafas itu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Jadi satu nafas gitu, satu kalimat, diusahakan satu nafas. Kalau nggak bisa, cari tanda koma, cari tanda komanya, tengah-tengahnya di mana, gitu. Supaya apa? Supaya kita bisa ngerti. Nah, kuncinya biasanya. Kenapa kok bernyanyi atau berkhotbah itu harus dengan nafas diafragma? Karena kalau misalnya tadi sudah saya sebutkan ya, kalau pakai nafas dada atau nafas perut itu kita bisa kayak nafasnya itu bisa kedengaran di mic. Bapak Ibu Saudara pas perhatikan ya WL masing-masing ya atau pengkhotbah masing-masing kalau bernafas seperti itu kayak orang asma, kayak orang bengek gitu. Kayak orang kaget gitu, kayak gitu. Nah itu yang harus dikurangi gitu. Caranya gimana? Nafasnya pelan gitu, pelan tapi dia keisi diafragmanya full, kayak gitu. Misalnya lagu apa ya? Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Saudara tahu saya ambil nafas di mana? Ku nyanyi Hosana, ambil nafas,
bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Beda sama ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan, dan jadi kelihatan kalau ambil nafas pundaknya naik, dadanya membusung kayak gitu. Seperti itu ya. Ngerti perbedaannya ya gitu. Nah, khotbah juga sama gitu. Mari saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Nah, mari saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Nah, itu lebih enaknya mana? Lebih enak yang pertama dong. Betul ya? Seperti itu. Kemudian pertanyaan dari Pak Sabto, bagaimana caranya kita mau pernafasan tapi tidak lupa syair lagunya? Jadi memang kelemahannya dalam bernyanyi itu, harus fokus di dua, syair dan nafas. Gitu. Nafas, kalau fokus di nafas tiba-tiba syairnya lupa gitu. Saya juga beberapa kali mengalami hal yang sama gitu, tapi tetap aja nyanyi gitu, tetap aja nyanyi dan anggap aja kita ini apa ya, sebenarnya jam terbang seperti itu gitu. Jadi kita latihan gitu. Kan kalau memimpin pujian atau pilih lagu dan sebagainya itu kita harus pastikan bahwa kita ini confident sama lagu itu. Kita harus pastikan bahwa diri kita ini yakin bahwa kita tahu benar lagu itu seperti apa. Kata-katanya apa tuh kita harus tahu. Seperti itu. Kalau kita nggak tahu ya sambil buka teks atau apa gitu Pak. Itu mungkin salah satu tipsnya, mungkin bisa sambil buka kata-katanya apa gitu, atau sampai tunggu media seperti itu gitu. Tapi atau Bapak bisa mengajak untuk media, silakan ditampilkan untuk kita nyanyikan sama-sama lagu ini dan sebagainya seperti itu. Kalau misalnya Bapak ingat refnya, ya mendingan nyanyikan dulu refnya seperti itu. Gitu Pak Sabta. Kemudian Pak Leonard, bagaimana cara mengenali seseorang menggunakan pernafasan diafragma atau tidak? Tadi saya sudah singgung ya Pak. Jadi kalau misalnya tidak menggunakan nafas diafragma, dia akan seperti orang bengek. Pundaknya itu biasanya kelihatan ke atas gitu. Kemudian yang paling kelihatan nanti ketika selesai bernyanyi atau berkhotbah itu akan kelihatan bahwa suaranya habis. Gitu. Kemudian ketika saat bernyanyi dia akan, atau berkhotbah, urat di lehernya itu akan keluar semua. Kelihatan nggak ya? Ini ya. Di sini kan ada urat-urat ya Pak ya. Di sini. Pembuluh darah, nadi. Pembuluh darah itu. Nah, itu biasanya nanti akan kelihatan biru-biru gitu. Ototnya keluar. Seperti itu. Nah, itu kelihatan biasanya seperti itu. Itu kemudian yang selanjutnya, Shalom Bu. Jika kita sering berlatih, apakah akan otomatis bisa bernafas panjang atau khotbah atau nyanyi? Ya, kalau saya dengar cepat hilang suara. Kalau cepat hilang suara, sebentar. Yang terakhir, Bu Elis. Oke. Kalau cepat hilang suara berarti Ibu memproduksi suaranya itu dari leher, bukan dari diafragma. Seperti itu. Sekali lagi saya sampaikan bahwa nafas diafragma itu salah satunya bisa memproduksi suaranya lebih bagus, lebih jernih, lebih panjang. Seperti itu. Dan suaranya nggak cepat habis karena tenaganya bukan dari leher, tapi dari perut. Dari diafragma, bukan dari perut, dari diafragma. Diafragma di mana? Rongga dada dan rongga perut. Di tengah-tengahnya namanya diafragma. Seperti itu ya. Kemudian vibra. Nah, ini dia. Kita temuin di mana-mana, kadang-kadang nyanyi vibranya tidak terkontrol. Nah, ini lebih bahaya daripada segalanya, Saudara. Kenapa? Karena jadi fokusnya nanti jadi beda gitu. Fokusnya, jadi kalau vibra bisa dilatih enggak? Bisa dengan cara bukan bisa, tapi vibra itu keluar dengan sendirinya menurut saya. Gitu.
Kenapa? Karena tidak semua orang itu mempunyai fibra, itu mempunyai jenis yang banyak macam gitu. Ada yang fibra seperti ringkikan kuda juga ada. Saya punya teman itu, saya punya murid juga seperti itu. Jadi dia benar-benar bergetar gitu. Tapi ada yang alami, ada yang enak didengar kayak gitu. Nah, tapi satu hal yang bisa kita tahu bahwa fibra itu bisa dikontrol. Kita bisa mengontrol fibra. Gitu. Tidak semua lagu cocok diberi fibra. Seperti itu ya. Oke. Pastor Endit sudah masuk ya? Oke. Di perbesaran. Jadi ada tekad yang terus-menerus untuk belajar di dalam kita ini berkhotbah atau seni berkomunikasi dalam berkhotbah sehingga bisa menyampaikan dengan baik, entah itu ekspositori, entah itu tekstual, entah itu topikal. Oke, next. Kita akan lihat ya, ada 3 hal yang perlu kita lihat bersama-sama. Yang pertama adalah, tolong ya, yang pertama adalah mengevaluasi diri sendiri. Oke, baik. Apa itu mengevaluasi diri sendiri? Yaitu sarana introspeksi dengan cara apa? Memutar video khotbah kembali. Oke ya, tolong dibuka semua dulu. Videonya tolong dibuka semua. Stop streaming dulu. Nah, oke, thank you. Karena saya pakai iPad, Bapak Saudara, sehingga saya nggak bisa sharing sendiri, minta maaf. Oke ya, jadi kalau kita mengintrospeksi diri kita sendiri, itu berarti bahwa kita sedang, yuk, diri saya itu seperti apa sih, khotbah saya kayak apa sih, kita putar ulang kembali, apa yang harus kita perbaiki semuanya. Itu seperti mengaca, oh saya kurang ini nih, oh penampilan saya seperti ini, oh mata saya kok terlalu merem terus, atau tidak membuka, dan sebagainya, atau melihat hanya satu titik kemana dan sebagainya. Itu semuanya introspeksi diri kita. Gitu ya, Bapak Saudara. Yang pertama adalah itu. Terus, next. Oke, saya minta buka tutup ya. Oke, puji Tuhan. Terus yang berikutnya adalah tahu mana yang perlu ditambahi, kemudian dikurangi, kemudian kata-kata yang tepat atau tidak itu seperti apa. Jadi intonasinya dan lain sebagainya itu jelas bisa dievaluasi melalui apa? Kita memutar kembali video khotbah. Maka kenapa gunanya kita ini ada rekaman ulang. Kalau nggak video, ya kita rekam sendiri lewat suara juga nggak apa-apa. Begitu Bapak Saudara ya. Sehingga kita benar-benar bisa tahu kapasitas kita seperti apa sih. Dan itu terus dilakukan terus, kita akan terus bertambah. Dan sebenarnya itu adalah sebuah jam terbang, namun jam terbang sendiri. Begitu ya Bapak Saudara. Sehingga kita bisa mengerti bahwa kapasitas kita akan terus baik dan terus baik. Terus, yang berikutnya adalah, kalau kita melihat di sini, nah penampilan, gaya, gerakan tangan, dan sebagainya sudah pas sebelum dievaluasi ya. Next. Yang kedua, minta evaluasi dari orang lain itu penting. Tadi evaluasi dari diri kita sendiri, kita bercermin dengan video kita, kemudian dilanjutkan aja nggak apa-apa. Dilanjutkan share screen aja nggak apa-apa. Oke. Jadi belajar untuk bagaimana kita ini berani untuk dikoreksi. Kenapa saya katakan berani dikoreksi? Ada banyak orang yang nggak berani untuk menerima koreksi, karena koreksi itu ada bisa 2 hal, Bapak Saudara. Yang pertama adalah sebuah nasihat yang sifatnya adalah memicu kita supaya kita terus bertumbuh. Tapi yang kedua, itu ada yang namanya seperti kritik begitu, Bapak Saudara. Sehingga dikritik, kemudian kadang-kadang kita nggak siap untuk dikritik orang lain. Nah, walaupun hal demikian seharusnya memang lebih bagus menasihati atau memberi masukan ya, daripada tidak. Tapi ada jenis orang atau macam orang yang suka mengevaluasi dengan mengkritik dengan pedas begitu. Nah, kita harus berani untuk dikoreksi itu demi apa? Demi supaya kita bisa melakukannya dengan baik.
Suara saya bisa terdengar dengan baik? Saya? Bisa ya Bapak Saudara ya? Oke, puji Tuhan. Thank you untuk responnya. Oke, jadi saya pikir adalah itu, jadi berani untuk dikoreksi supaya kita benar-benar tahu bahwa sekalipun pedas apapun, ayo kita berani dikoreksi demi kemajuan kita sendiri. Yang kedua adalah menghindari kesombongan. Bapak Saudara, kita bisa sombong loh kalau kita sudah mungkin mempunyai kemampuan, kemudian kita tidak mau untuk dievaluasi orang lain, kita hanya mengevaluasi diri kita sendiri tadi, tapi menutup telinga kita untuk orang lain untuk mengevaluasi kita. Itu artinya bahwa kita akan menjadi orang yang sombong, menjadi orang yang super, menjadi orang yang tidak mau mendengar orang lain dan perkataan-perkataan itu sendiri. Sehingga yang terjadi adalah justru kita akan semakin hari semakin tidak bisa bertumbuh dalam Tuhan. Terus, haleluya, orang lain jeli dalam memberi masukan itu benar, selalu jeli kalau orang lain. Karena yang mendengarkan itu lebih bisa memperhatikan dan fokus daripada sebenarnya apa yang kita khotbahkan sendiri, Bapak Saudara. Jadi kalau kita berkhotbah, itu orang lain mendengarkannya, itu akan lebih jeli. Oh ini pokok-pokoknya, oh ini tentang judulnya kok nggak sama dengan isinya ya. Judulnya kok jauh ya dengan isinya. Isinya bicara soal kasih, tapi judulnya kok tentang karunia. Misalnya begitu. Sehingga kadang-kadang melebar kemana-mana, nggak cocok sebagainya. Nah, masukan-masukan itu kadang-kadang kita tidak siap. Oleh sebab itu, minta evaluasi dari orang lain. Orang lain itu bukan hanya satu orang lain itu beberapa orang, sehingga objektif dalam penilaiannya. Begitu ya, Bapak Saudara ya. Baik, terus. Nah, saya katakan tadi lebih objektif, jelas, karena orang lain akan lebih tidak hanya pengen menyanjung pengkhotbahnya, tetapi kalau banyak orang mereka akan lebih ini loh kekurangannya seperti ini, saya dengar seperti ini, cara pengucapannya kok terlalu cepat atau cara mengupas ayatnya kok sepertinya kok tidak kontekstual dan sebagainya. Itu bisa dikoreksi semuanya lewat evaluasi orang lain, tentunya orang lain yang memang mempunyai satu kerinduan supaya pengkhotbah tadi bisa memperbaiki segala sesuatunya ya, bukan asal karena tidak suka sama pengkhotbahnya, kemudian mereka mengevaluasinya hanya sekedar nggak suka, hasilnya menghancurkan saja, bukan. Tapi minta evaluasi adalah kepada teman-teman kita atau orang lain yang mendengarkannya, atau video kita berikan kepada orang lain, sehingga orang lain pun bisa memberi masukan. Nah, itu luar biasa sekali. Itu adalah cara bagaimana kita belajar dari hari ke hari untuk mengevaluasi khotbah-khotbah kita. Terakhir, Bapak Saudara. Nah, belajar firman dan keterampilan berkhotbah itu setiap hari, sepanjang hari, tidak boleh berhenti untuk itu. Itu adalah pedoman yang wajib dilakukan oleh setiap pengkhotbah. Oke ya. Oke, jadi kalau kita melihat itu, kita boleh menghindari salah penafsiran yang membuat sesat. Pengkhotbah yang dikhotbahkan itu kan didengar oleh orang dan membentuk pribadi orang itu sendiri. Sehingga apa yang kita khotbahkan, itu akan membentuk pribadi orang yang mendengarkannya. Jadi kalau kita mengkhotbahkan sesuatu hal yang kelihatannya penafsiran menurut kita adalah benar, tetapi sesungguhnya kalau kita kupas, dieksegese secara benar, dieksegesa secara benar, ditafsirkan sesuai dengan pedoman-pedoman penafsiran, dan itu menjadi keliru, maka yang hasilnya adalah membentuk si pendengar itu sendiri. Dan itu akan membuat orang lain menjadi tersesatkan. Bapak Saudara, terus yang berikutnya, yang kedua, khotbah tersampaikan itu akan sesuai dengan tujuan kalau kita belajar firman ya. Isi khotbahnya kita nggak ragu-ragu lagi untuk menyampaikannya. Kadang-kadang kan kita kalau menyampaikan sebuah kebenaran, akhirnya ada satu perasaan yang berkata begini, kalau aku menyampaikan kebenaran seperti ini nanti menyinggung jemaat. Nah, menyinggung orang yang mendengarkannya. Aku takut kalau menyinggung. Nah, kadang-kadang perasaan-perasaan seperti ini harus dihindari, Bapak Saudara. Kenapa? Karena kita lebih harus tegas sesuai dengan firman Tuhan daripada perasaan untuk membuat orang lain akhirnya disenangkan, tetapi kita menutupi kebenaran itu sendiri. Ada banyak orang yang nggak berani menyampaikan sebuah kebenaran, dan biasanya kita menyampaikan hal-hal yang sifatnya adalah
itu riskan dalam jemaat. Misalnya apa itu? Memberi. Misalnya apa itu? Perpuluhan. Misalnya begitu-begitu ya. Itu jadi riskan sekali. Sehingga kadang-kadang kita berkata, nanti menyinggung jemaat, saya tidak mau, dan sebagainya. Tapi kebenarannya ditutupi. Nah, ini tidak bisa. Tujuannya kita belajar itu berarti kita pasti yakin menyampaikan sesuai dengan apa yang dikatakan firman Allah, Bapak Saudara. Terus ya. Nah, ini terakhir nih. Jadi kalau kita belajar dalam keterampilan kita berkhotbah, komunikasi yang sudah disampaikan oleh Pastor Indri kemarin, itu kita akan mengalami sebuah pertumbuhan. Oh, khotbah saya dulu pertama kali saya berkhotbah misalnya, kalau ada catatannya, ternyata khotbah saya dulu yang saya anggap bagus, yang saya anggap benar, tapi saat ini, waduh, itu memalukan saya misalnya. Kita mulai ada sebuah pertumbuhan, karena dulu saya belum tahu apa-apa, berani berkhotbah, tetapi sekarang saya sedikit tahu, akhirnya saya bisa mengkhotbahkannya, dan itu mengalami sebuah pertumbuhan yang ke arah yang lebih baik. Dan itu yang menjadi tujuan bagaimana kita belajar terus untuk apa yang perlu dikhotbahkan untuk itu. Itu fungsinya seperti Bapak Saudara, sehingga kita jangan berhenti belajar untuk firman dan untuk keterampilan kita berkhotbah seperti pada malam ini, termasuk kita belajar bagaimana menyuarakan atau tadi pakai diafragma dan sebagainya, sehingga suara kita, intonasi kita nggak capek dan sebagainya, itu mengalami pertumbuhan yang lebih baik. Masih ada? Next. Nah, kesimpulannya adalah begini, bahwa tumbuh daya kreativitas nanti Bapak Saudara, ilustrasi khotbah, komunikasi yang interaktif, itu semuanya akan ada di situ. Kreatif itu penting dalam berkhotbah loh. Saya belajar sangat dengan Pastor Tim ya. Pastor Tim itu kalau khotbah, dia bisa berkomunikasi dengan audiennya atau dengan jemaat, itu dengan enak sekali. Tanpa ada satu kayak benteng-benteng, jam-jam ngantuk, dia bisa dan sebagainya. Dan itu memang perlu belajar, perlu keterampilan untuk itu. Punya daya kreativitas, bagaimana caranya, ilustrasi khotbahnya itu pas dengan judul khotbahnya, dengan isinya. Jangan sampai ilustrasinya itu nyeleweng jauh dari apa yang dikhotbahkan, dan itu sering terjadi hal demikian. Mereka nggak nyadari, apalagi dengan kesaksian yang jauh daripada isi khotbahnya. Itu ilustrasi khotbah memang penting untuk kita bisa belajar terus dan belajar untuk firman dan berkhotbah ya, sehingga kita punya komunikasi dengan jemaat yang sangat interaktif yang kemarin sudah disampaikan oleh Pastor Indri, bagaimana kita harus berinteraksi, kita harus membuat jemaat itu bisa hidup, bisa on fire terus, bisa mendengarkan dengan fokus, bagaimana dengan orang yang ngantuk dan sebagainya. Itu penting, karena apa? Kita tidak bisa memaksa jemaat untuk terus melek terus. Itu tergantung daripada apa yang akan kita sampaikan dan apa yang kita khotbahkan. Jadi, itulah fungsi belajar terus-menerus. Ada 3, tadi saya sampaikan. Yang pertama adalah mengoreksi diri kita, boleh dikoreksi orang lain, dan yang ketiga adalah belajar firman dan berkhotbah setiap hari, keterampilan berkhotbah setiap hari untuk belajar. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Terima kasih semuanya sudah belajar bareng-bareng, dan saya percaya kita semuanya bisa menangkap dan terus on fire untuk berkhotbah, untuk menyampaikan kabar baik melalui apa yang kita khotbahkan, karena sesungguhnya pengkhotbah adalah penyambung lidah Tuhan atau komunikator firman Allah. Itulah pengkhotbah.